ikan kehausan di dalam air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa lagi pada hari ini dengan Sunset Solution Channel. Pagi ini kita akan bicara tentang hal yang sangat viral sekali pada hari ini adalah tentang minyak goreng yang langka di tengah masyarakat. Hal ini menarik sekali untuk kita bicarakan karena minyak goreng tidak dapat ditemukan di tengah masyarakat atau harganya yang tidak masuk akal di tengah masyarakat yang memiliki bahan baku minyak goreng yang sangat melimpah, malah disebut adalah raja minyak atau raja bahan baku minyak, yaitu kebun sawit. Nah, di Indonesia ini terkenal adalah perkebunan sawit salah satu terluas atau terbanyak, urutan terbanyak di dunia. Ternyata hari ini kita diuji dengan ketiadaan minyak goreng yang bersumber dari bahan baku yang melimpah. Hal ini seperti ikan kehausan di dalam air. Nah, ini yang sangat ironis sekali. Ini fakta yang terjadi di tengah masyarakat kita. Masyarakat awam pun berpikir, kenapa di tengah masyarakat terjadi kelangkaan minyak, sehingga timbullah opini-opini dan pendapat-pendapat dari segala aspek masyarakat, yang ada yang positif, ada yang negatif. Tapi itu kita kesampingkan. Kita yang harus fokus kepada bahwa hal ini bukanlah hal yang sangat sepele, karena ini salah satu membuat penderitaan khususnya kalangan ibu-ibu yang memperjuangkan ekonomi keluarganya, yang mempertahankan kehidupan hari-harinya. Minyak goreng saja di dalam kehidupannya tidak sanggup dipenuhinya untuk kebutuhan hari-harinya. Ini baru satu item minyak goreng saja. Ini dalam kondisi negara kita yang boleh dikatakan tidak dalam suatu kondisi yang sulit ya, karena kita dalam kondisi perang tidak, dalam krisis tidak, sekarang hanya dalam kondisi masih di ujung kondisi wabah COVID-19 saja. Tapi hal ini nampaknya tidak ada hubungannya antara kelangkaan minyak ini dengan COVID-19, walaupun ada hubungannya hanya tipis sekali. Nah, inilah yang ironis sekali, bahwa kelangkaan minyak ini tidak masuk akal terjadi dalam negara kita ini. Yang sangat kita khawatirkan, kalau satu item minyak goreng saja bermasalah dalam kondisi negara yang stabil seperti ini, bagaimana dalam kondisi negara dalam keadaan darurat, beras tidak ada, ya, bahan sembako lainnya tidak ada, BBM tidak ada. Nah, ini yang sangat kita khawatirkan. Mesti kita saling memberi masukan terhadap problem-problem yang akan terjadi dan mungkin terjadi dalam negara kita ini. Yang kita khawatirkan kedepannya terjadi lagi hal-hal lain dalam kondisi negara yang lebih buruk dari ini. Dalam semua pemberitaan media-media dan media sosial, kita dapat melihat ratusan, malah ribuan sampai berkilometer antri ibu-ibu untuk membeli, ya, bukan gratis, ya, membeli minyak goreng. Bisa menghabiskan waktu 1 hari untuk mendapatkan minyak 1 atau 2 liter saja. Ini sangat memilukan sekali dalam hidup pada negara yang dulunya disebut Gemah Ripah Loh Jenawi, ya,
negara yang serba ada, serba makmur seharusnya, sesuai dengan amanat mantan presiden kita dulu ya, Pak Presiden Soeharto ya, karena Indonesia ini akan mencapai masyarakat atau rakyat adil dan makmur. Ternyata sampai sekarang belum mampu kita capai hal itu. Tentang minyak goreng ini sebenarnya sudah kalau menurut pemerintah, minyak goreng ini sebenarnya stoknya bukan tidak ada ya, bukan tidak ada, kita garis bawahi ya. Ini hanya menyangkut masalah sistem rantai distribusinya saja yang bikin masalah. Hal ini disampaikan langsung oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, yaitu Kemendak ya, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak, mengatakan bahwa minyak goreng ini bukanlah tidak ada atau minim stoknya, tapi bermasalah tentang rantai distribusinya saja. Nah, hal inilah perlu kita garis bawahi tentang rantai distribusi ya. Rantai distribusi artinya sistem penyaluran atau dari industrinya ke tengah-tengah masyarakat. Nah, apabila kita sikapi masalah rantai distribusi ini, tentu kita harus tahu pemerintah harus juga memaparkan bagaimana distribusi yang diterapkan oleh pemerintah atau yang diatur oleh pemerintah. Karena hal ini menyangkut hal yang sangat vital sekali. Pemerintah tidak bisa hanya berpendapat ini hanya masalah distribusi saja. Nah, masyarakat juga harus tahu bahwa sistem distribusi yang diatur oleh pemerintah itu bagaimana. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena hal ini apabila bisa diantisipasi terlebih dahulu, kelangkaan ini tidak akan mungkin terjadi. Karena kalau pemerintah aktif sesuai bidangnya melakukan pengawasan ya terus-menerus terhadap distribusi ini, sehingga karakter masyarakat kita apabila sesuatu yang langka, maka ini akan berakibat terjadinya chaos ya, bermasalah, sehingga orang-orang tertentu ini akan mencari kesempatan untuk menimbun barang tersebut. Ada yang menimbun untuk mencari keuntungan yang lebih besar, ada juga menimbun untuk mengantisipasi kekhawatiran terhadap hilang sama sekalinya minyak goreng ini. Nah, inilah yang dapat menimbulkan keresahan atau kericuhan yang terjadi di tengah masyarakat. Apabila terjadi kelangkaan ini, bahan pokok ini di tengah masyarakat ini akan menyebabkan tiga kemungkinan terjadi di tengah masyarakat kita apabila sesuatu itu langka. Pertama yaitu panic buying. Panic buying ini adalah masyarakat panik untuk membelinya, baik yang punya uang maupun yang tidak punya uang. Yang punya uang nanti akan berlomba-lomba untuk menimbun atau membeli sesuatu yang langka ini. Apabila ada, akan diborong. Masyarakat yang tidak punya kemampuan untuk membeli banyak, maka akan berusaha mencari apapun yang dilakukan, tetap walaupun dengan bersusah payah berjuang untuk memperoleh sesuatu yang langka tersebut, sehingga akhirnya makin langkalah sembako ini atau barang yang langka ini di pasaran ya, sehingga sulit. Hal ini dapat menimbulkan panik di semua sisi. Semua kalangan akan merasa resah. Jangankan masyarakat, pemerintah pun pada akhirnya merasa kesulitan juga untuk mengatasinya. Hal ini apabila ini terjadi, pemerintah pasti melakukan distribusi untuk menutup kelangkaan ini. Hal ini biasanya tidak terlalu membantu ya, tidak menyelesaikan masalah. Kecil sekali masalah yang terselesaikan, karena apabila umpamanya stok biasanya mesti yang
ada ya, stok yang ada di tengah masyarakat, umpama saya 100 ton ya, 100 ton umpamanya untuk 1 bulan, umpamanya 100 bulan. Tahu-tahu dalam kondisi kelangkaan ini 100 ton tidak akan mungkin cukup. Pemerintah mesti siapkan 300 ton. Nah, disinilah kendala atau masalah yang akan timbul. Nanti apabila dalam kondisi kepanikan ini pemerintah mensuplai sembako yang langka ini, biasanya 100 ton, maka diisi 200 ton, didistribusikan 200 ton, ini akan hilang juga. Nah, maka pemerintah ya dalam hal ini mesti kedepannya mesti menyikapi dari mata rantai ini, jangan hal ini terjadi terus menerus. Mulai dari sembako lainnya, minyak goreng, beras, sampai kedelai dan sebagainya. Apabila terjadi kelangkaan ini, pemulihannya teramat sulit. Stok yang seharusnya standarnya segini dilipat 2 saja, nanti distribusinya, disuplainya nanti tidak akan cukup juga di tengah masyarakat. Inilah yang mesti pemerintah bijak menyikapi ini. Penyebab kelangkaan kedua yaitu adalah kecurangan para distributor. Nah, di sini distributor ini menurut saya itu mesti selalu mendapat pengawasan dari pihak pemerintah. Nah, pihak pengawasan inilah yang mesti diprioritaskan. Jadi distributor besar ini mesti patuh dalam peraturan, dan pemerintah mesti aktif untuk melakukan pengawasan tentang sistem distributor dalam menyuplai bahan baku sembako ya, khususnya pada hari ini adalah minyak goreng, sehingga kemungkinan yang terjadi itu akan dapat diminimalisir. Nah, inilah yang penyebab keduanya, itu kecurangan dari para distributor. Nah, ketiga adalah penimbunan distributor ya. Distributor ini apabila sudah melihat yang nama distributor, mereka sangat paham sekali itu ke permintaan kebutuhan minyak goreng di tengah masyarakat. Umpama pada bulan ini dan bulan belakangnya terjadi peningkatan yang signifikan terhadap permintaan sembako ya, salah satunya minyak goreng, maka bulan berikutnya mereka akan melakukan penimbunan. Nah, hal ini kan sudah ada beberapa perusahaan yang ketahuan atau tertangkap ya melakukan penimbunan. Nah, inilah salah satu penyebab kelangkaan. Nah, dari hal tersebut yang sudah kami jelaskan, sebenarnya di dalam kita hidup bernegara ini semuanya sudah ada aturan atau regulasi yang mengaturnya. Tentang hal ini dapat kita lihat di dalam pasal 107 junto pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, junto pasal 11 ayat 2 Perpres 71 tahun 2015. Nah, adapun pasal 107 menuliskan pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan atau hambatan lalu lintas perdagangan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 50 miliar. Nah, kalau melihat dari isi aturan ini atau peraturan ini ancamannya cukup serius sekali, yaitu pidana 5 tahun penjara dan denda 50 miliar. Tapi timbul pertanyaan kita, kenapa hal ini masih juga terjadi terus-menerus di tengah masyarakat kita? Hilang yang satu, timbul yang satu. Hilang yang satu, timbul yang satu. Nah, inilah yang perlu koreksi kami terhadap sistem yang dilakukan oleh pemerintah terkait dalam penyediaan sembako ini.
terhadap penerapan hukum bagi pelaku atau penimbun sembako ini, kami mengharapkan sekali kepada penegak hukum yang sudah melakukan penangkapan atau penyitaan terhadap tersangka yang melakukan penimbunan atau melakukan distribusi yang tidak benar, maka tegakkanlah hukum secara benar. Jangan sampai terkesan ada tebang pilih karena ini asumsi ini sering terjadi di masyarakat bahwa penegakan hukum ini terkadang tidak adil. Yang satu dilakukan penegakan hukum hanya untuk memperlihatkan bahwa hukum itu berjalan, sedangkan lebih banyak lagi seperti puncak gunung es, puncaknya kecil tapi di bawahnya ternyata besar. Nah, kami mengharapkan sekali bahwa pemerintah maupun penegak hukum jangan ada timbul image masyarakat bahwa penegak hukum bermain mata terhadap distributor yang dipercaya untuk melakukan usaha atau bisnis sembako ini. Hal ini untuk memberikan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah dan penegak hukum. Dan apabila penegakan hukum setelah dilakukan, kami mengharapkan umpamanya terjadi penangkapan di beberapa daerah penimbunan yang dilakukan oleh distributor, ini mesti dipublikasikan, diberitahukan sedetailnya kepada masyarakat bahwa pelaku ini perusahaan ini melakukan penimbunan sebanyak ini, di sini dilakukan penimbunan sebanyak ini, sehingga dapat diprediksi jumlah totalnya jumlah total penimbunan yang dilakukan oleh distributor, sehingga dapat masyarakat menghitung bahwa inilah salah satu sebab kelangkaan minyak goreng di tengah masyarakat. Nah, apabila polisi atau penegak hukum menangkap satu perusahaan saja yang jumlah bahan sembako yang ditangkap itu umpamanya hanya 1 juta ton atau 2 juta ton, ini kalau dihitung dari kebutuhan masyarakat kita terhadap minyak goreng, ini hanya istilah masyarakat awamnya hanya sudut kecil sekali. Walaupun ini dilakukan penegakan hukum, artinya masyarakat dapat menilai ini penegakan hukum yang formalitas saja, hanya 1-2 pelaku saja. Nah, harapan kami di setiap daerah, setiap tingkat Polda setiap tingkat Polda itu mesti ada penangkapan. Saya yakin sekali bahwa setiap provinsi itu, setiap daerah itu ada pelaku-pelaku distributor yang melakukan penimbunan. Nah, apabila setiap daerah terdapat dilakukan penangkapan oleh penegak hukum terhadap penimbunan ini, maka saya yakin sekali kelangkaan ini tidak akan terjadi lagi. Nah, sehingga kehidupan ekonomi masyarakat kita akan berjalan normal. Keresahan yang kita alami sekarang sebenarnya sekitar akhir atau awal tahun 2002 itu saya pernah dengar bahwa sudah disampaikan oleh salah satu anggota DPR kita dari fraksi komisi berapa itu? Dari komisi 6 DPR RI, Rudy Hartono namanya. Rudy Hartono mengingatkan bahwa pemerintah khususnya kementerian dan lembaga terkait harus dapat mengantisipasi kenaikan harga sembako. Nah, hal ini sudah diingatkan oleh salah satu wakil kita di legislatif itu pada kisaran akhir 2021 atau awal 2022 itu ini sudah diingatkan oleh wakil kita ini. Nah, hal ini tentu pemerintah mesti segera menyikapi ini. Kalau ini dilakukan oleh pemerintah, segera dilakukan apa yang disampaikan oleh wakil kita itu. Mudah-mudahan kejadian sekarang tidak terulang lagi.
Selain itu ada juga anggota DPR kita dari dari Komisi 11 DPR RI, namanya Ahmad Hafiz Thohir. Itu pada akhir tahun 2021 juga menyarankan kepada pemerintah agar memberikan jaminan ketersediaan sembako kepada masyarakat. Nah, apabila pemerintah jeli terhadap masukan dari Komisi 11 ini, saya rasa, kami pikir saat ini tidak akan terjadi kelangkaan, karena mungkin pemerintah waktu itu menganggap ini hanya ocehan anggota dewan saja, ya. Saya pikir ini ucapan-ucapan wakil rakyat yang duduk di legislatif ini mesti disikapi oleh pemerintah. Jangan didengar saja, tapi disikapi dengan segera, sehingga masyarakat kita terayomi dengan baik. Jadi hal ini kami lakukan semata-mata partisipasi kami sebagai warga negara memberi masukan kepada semua hal yang terkait, termasuk khususnya pemerintah, agar menjamin dari apa yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal berapa? Pasal 34 kalau nggak salah, disebutkan bahwa setiap warga negara berhak memiliki kehidupan yang layak, dan negara wajib hadir dalam menjamin ketersediaan kebutuhan pokok. Nah, hal inilah merupakan hal yang sangat mendasar sekali yang sudah dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar kita. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bermanfaat untuk semua pihak. Seandainya apa yang kami sampaikan ini terdapat kata-kata yang tidak tepat atau menyinggung atau membuat lembaga atau seseorang merasa tersudut, ya, pada hari ini sebelumnya kami mohon maaf, dan terhadap hal ini kami menerima masukan dan kritikan dari saudara-saudara kita semua. Sampai jumpa lagi pada tayangan kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.